Shalom, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tak terasa, hari ini kita sudah di penghujung bulan Mei. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. 5 bulan sudah Tuhan menyertai kami. Terima kasih untuk cinta Tuhan yang selalu menyertai. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Iblis itu musuh kita. Efesus 6 ayat 10-20. Dalam peperangan, masing-masing orang memegang senjata, baik untuk menyerang atau untuk bertahan. Kehidupan rohani kita juga seperti sebuah perang. Musuhnya adalah iblis. Untuk melawannya, kita perlu senjata dari Allah. Perlengkapan senjata Allah mempunyai 2 fungsi, untuk bertahan dan juga untuk menyerang. Kita tidak bisa bertahan saja atau menyerang saja. Untuk bisa melakukan keduanya, kita perlu pertolongan Roh Kudus. Artinya, kita harus mengandalkan Tuhan. Maukah kamu? Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kamu senjata orang Israel untuk pertarungan perorangan adalah pentungan, Amsal 25 ayat 18, palu godam, Yesaya 51 ayat 20, pedang dan pisau belati, Hakim-Hakim 3 ayat 16, 22, 1 Samuel 17 ayat 51, tombak 1 Samuel 17 ayat 7. Untuk menyerang musuh di kejauhan, orang Israel menggunakan jepretan 1 Samuel 17 ayat 40, busur dan panah Yeremia 50 ayat 14. Untuk membela diri ada tameng 1 Tawari 12 ayat 2-4, baju zirah
1 Raja-Raja 22 ayat 34, menutup tembaga 1 Samuel 17 ayat 6. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk terus bersandar kepada Tuhan di dalam melawan setiap godaan ataupun hal yang tidak benar dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang tadi kita baca adalah perlengkapan anak-anak Tuhan ketika melawan secara jasmani. Ada belati, ada pisau dan yang lainnya. Sekarang kita banyak melawan hal yang tidak kelihatan, misalnya pembulian melalui kata-kata atau mengejek dan membuat kita tidak nyaman. Itu kita harus lawan dengan apa? Dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, dengan senyum, dengan kasih, dengan kejujuran, dengan tanggung jawab dan nilai Kristiani yang lainnya. Percayalah, Tuhan memampukan kita melewati setiap kesulitan yang menghadang karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.